Oke, ini sudah. Mungkin kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan sehat walafiat. Ya, jadi kesehatan dan bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, langsung to the point saja. Ini dari Microsoft, kami sebagai perwakilan Microsoft Kepri mendorong Bapak Ibu untuk memanfaatkan teknologi, ya, di mana teknologi di sini selama yang saya alami ya, di Microsoft ini yang paling mantap, yang paling jago, ya, karena fiturnya lengkap di sini, Bapak Ibu, dan pelayanannya itu lebih dari fitur-fitur yang lain. Pelayanannya juga selalu up to date. Ini saya coba kali ini mungkin saya ngasih pembaruan-pembaruan dalam Microsoft Teams, Bapak Ibu. Sini ya, saya share screen. Ini dia. Nah, ini nampak ya Bapak Ibu? Nah, ini nampak Bu Nurseha SPD. Nih, pembaruan-pembaruan di sini ada banyak fitur-fitur nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa manfaatkan. Di sini menunjukkan partisipannya siapa. Jadi kita bisa lihat ada Pak Abror, Pak Ade, Bu Chandra, Bu Deni, dan seterusnya. Jadi ada sebanyak 27 yang ada di meeting ini. Ya. Terus kita bisa membuat galerinya Together Mood. Nah, Together Mood ini yang begini, yang dia duduk di kursi. Nah, duduk di kursi. Jadi, nah, orang-orang yang buka kamera akan otomatis duduk di kursi ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini kursinya bisa juga dirubah-rubah. Bisa duduk di sini. Bisa kayak bentuk teater. Jadi, coba Bapak Ibu dihidupkan kameranya, coba Bapak Ibu. Nah, ini hidup di teater ini kan ya, Bapak Ibu. Nih, ini baru 3 orang yang buka kamera. Nah, 4. Semakin banyak akan semakin ketahuan sekali. Nah, sama seperti kita kayak berinteraksi dengan kawan-kawannya. Nah, ini. Kayak misalkan kita saya mau melempar ini ya, melempar ya, kayak gitu. Jadi ada interaksi. Ini dia, ini ya, gitu. Itu bisa juga change scan-nya di sini bisa diganti-ganti, bisa dalam bentuk screen. Nah, kayak gini. Kita kayak semacam di lingkungan luar ya Bapak Ibu ya. Ini bisa lihat lingkungan luar apa segala macam. Atau bisa kita ganti, dan ini sampai 50. Ini maksimal 50. Atau ganti di sini misalkan. Nah, ini duduk di meja, misalkan kita mau semacam conference, jadi ada meja saya, terus apa lagi sebelahnya. Tuh. Jadi macam-macam gitu yang ini bisa juga kita di dalam aula kayak gini. Nah, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa milih nih. Sama nanti dengan siswa kita bisa juga kita langsung, oh ini siapa. Yang belum hadir siapa ya. Jadi tinggal tunjuk aja di layar. Yang belum hadir siapa, jadi ketahuan. Dia masuk di nomor 3 Bu saya. Ada dulu di sini. Terus fitur-fiturnya juga ada mute all. Ini kalau misalkan bising nih Bapak Ibu. Nah, jadi di mute all. Jadi hanya saya sendiri yang bisa ngomong. Hanya saya sendiri bisa ngomong. Nah, di partisipannya Bapak Ibu bisa juga kita bikin
Mula apa? Nomor 3 dulu. So, attempt to unmute. Nah, jadi peserta itu tidak bisa mengunmute sendiri. Nah, kalau sudah di sini, jadi Bapak Ibu nggak bisa mengunmute nih. Jadi harus dari saya yang mengunmute-nya. Misalkan Pak Abror. Jadi hanya saya yang bisa mengunmute-nya. Jadi untuk mengunmute-nya ini. Nah, ini pengaturan ini. Allow attendance to unmute. Nah, baru bisa sekarang. Jadi suatu saat ketika kita memberikan pembelajaran, kadang anak harus memperhatikan itu sehingga nggak bisa berbicara sendiri, nggak boleh bising, baru nanti bisa bising lagi. Nih, ini sesuai dengan ini ada banyak pilihan nih Bapak Ibu. Mau di ini air terjun atau di mana bisa nih. Ya. Nah, ini di dunia luar dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan keinginan. Hanya yang ini dulu. Ya. Nah ini ya, kayak semacam rapat di gedung DPRD ya Bapak Ibu ya. Itu fitur yang terbaru. Jadi setiap tahun bahkan setiap saat fitur-fitur dari Microsoft ini akan selalu berubah. Oke Bapak Ibu. Terus kita misalkan mau mengundang siswa, bisa juga dari copy link info di sini Bapak Ibu. Copy ini kasih ke WhatsApp-nya. Jadi kasih ke WhatsApp, langsung bisa bergabung Bapak Ibu. Ya. Terus lagi ada together mute, terus background juga bisa dibuat. Ini juga ya device settingnya. Nah device settingnya, nah Bapak Ibu bisa cek ini. Kalau misalkan nggak muncul suara, bener nggak mikrofonnya sudah aktif atau enggak? Ya. Atau kalau enggak bisa pilih yang lain, kan ada option yang lain. Kamera juga bisa. Terus audio device-nya juga bisa. Ini dari Teams. Ada yang terbaru yaitu break room. Nah, kita coba ya. Kita balik lagi ke Let's Review. Nah, ini dia. Preview kalau kita mau banyak lagi. Nah, ini previewnya banyak nih ya. Nah, ada Pak Riki. Nah, ini dia. Ada menu breaking room. Nanti kalau misalkan belum muncul, Bapak Ibu tinggal diupdate saja dari Teams-nya masing-masing ya. Kalau sudah ini ada aktif breakout room. Jadi membuat kelompok-kelompok ya, breakout room. Saya coba. Nah, ya. Terus lagi ini masih belum muncul, di tempat saya muncul, nanti kita tunjukin ya. Terus chat di sini juga ada chatnya, bisa tanya kabar atau mengkonfirmasi Bapak Ibu tentang siswa bisa enggak, sudah paham apa belum dan sebagainya. Bisa share kayak gini, ini namanya share screen ya. Yang ini, nah ini kan share-nya hilang. Nah bisa share screen, include computer sound. Nah kayak gini dia klik ya. Saya coba print screen, saya kasih ke sini. Ketika awal, nah itu Bapak Ibu digambar ya. Jadi jangan lupa diklik di ini include computer sound, termasuk komputernya juga ya. Terus ada juga fitur raise hand. Kalau misalkan kita kapan kita menggunakan masukkan video, masukkan suara di video, kalau misalkan kita memutar suatu video ya Bapak Ibu ya, video tentang apa yang perlu ditanggapi oleh siswa. Terus share screen ya. Kalau misalkan kita hanya ingin menge-share satu foto aja atau satu judul saja, jadi cukup Bapak Ibu memberikan filenya, baru kita buka, baru bisa dilihat bersama-sama dengan siswa. Oke, itu meetingnya. Dan lagi banyak lagi fitur-fitur yang lain. Nah kayak begini, ini Bapak Ibu sudah ya.
Ini meetingnya ini lagi berjalan, ada dua nih. Ada pengenalan Microsoft Educator, ada survei dan ujian. Nah, survei nanti dijelaskan oleh Pak Zul, dibantu dengan kawan-kawan yang sudah pelatihan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, membuat kelas juga mungkin sudah dijelasin ya. Membuat kelas itu tetap ada sebagainya, dan saya mau tunjukkan tentang insight Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Insight. Oke. Insight ini artinya program untuk mengawasi ya. Mengawasi Bapak Ibu ya, aktivitas anak, aktivitas siswa. Benar nggak dia mengikuti meeting kita. Nah, ini lagi proses. Dia lagi proses. Nah, ini dia. Ini. Jadi track student activity. Oh, sudah aktif semua kayaknya nih ya. Hanya 0 yang tidak aktif. Ini Bapak Ibu. Ini lagi buka. Ya, oke, ini. Kayak seperti ini ya, di minggu ini sudah tanggal 21, ini sudah Pak Abror, ini semuanya sudah terdata nih. Oke. Bisa kita urutkan juga dari yang paling aktif. Nah, kita urutkan dari yang paling aktif. Ya, jadi yang paling aktif di sini masih juaranya adalah Bu Fidelina Dewi Putri, Novi Setiawati, Suryati SPD, nah, Dani Puji Setiagami. Nah, ini dari yang paling aktif Bapak Ibu. Jadi kelihatan dan tidak bisa dibohongi siapa yang paling aktif, siapa yang paling enggak, ya. Itu. Jadi semakin aktif siswa kita, ya otomatis semakin dia melaksanakan pembelajaran pada kelas kita, gitu. Dan itu belum ditemui di platform-platform yang lain. Terus apabila kita pengen mengprintnya dari sini juga bisa, export to Excel. Ini dia. Oke. Ini export to Excel. Jadi ini bagus sekali ketika pandemi ini kita mengambil nilai keterampilannya, nilai psikomotornya, karena mereka melakukan aktivitas ya di Teams, berarti dia sudah banyak melakukan keterampilannya, jadi nilai keterampilannya lebih bagus. Nah, ini sudah export to Excel. Ini. Nah, jadi sudah otomatis ada di download. Nah, ini dia Bapak Ibu. Insight-nya. Oke. Ini dia. Dia langsung berupa file Excel Bapak Ibu. Ketahuan nanti siapa yang aktif, siapa yang tidak. Jadi tidak bisa dibohongi di sini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pak ya. Jadi tanggal 21, alhamdulillah aktif semua nih ya. Kecuali satu ada yang nggak aktif, Bu Sri Ningsih ya. Terus ini aktif semua, alhamdulillah. Terus sampai bawah nih aktif semua. Oke. Jadi yang hari ini ya ini yang mau bolong nanti. Kalau selama hari ini tidak login dan sebagainya berarti sudah tidak aktif. Oke. Yang tanggal 20, nah ini sudah Bu Helnawati sudah masuk ke grup. Nah, terus Bu Sugiyati. Nah, ini dia. 2 orang yang tanggal 20. Nih. Tanggal 21 aktif semua, tinggal Bu Sri Ningsih yang aktif. Ini ya, Bapak Ibu. Nih, dan ini bisa pengaturannya, all student, semua siswa, atau kita mau satu orang saja. Misalkan, wah, kita pengen tahu aktivitasnya Putri, ya. Pak Abror misalkan, ya, Abror. Kita pengen tahu Pak Abror itu gimana sih ininya aktivitasnya, jadi bisa dilihat satu-satu. Nah, nanti nunggu.
Nah, ini Pak Abror. Jadi bisa dilihat, oh ngapain aja Pak Abror ya. Bisa dilihat di sini. Bisa di custom ring-nya dari mana? Custom ring-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini. Oh, Pak Abror berarti di sini dari ikut meeting. Ya. Ikut meeting pengenalan Microsoft Educator. Jadi meeting 6 dari berapa dan sebagainya. Ada keterangannya di sini. Dari sampai jam sebelum jam 9 kurang sedikit sampai lebih dari mau jam 11. Jadi keterangannya ada Bapak. Ini custom ring-nya ini. Kalau misalkan mau ditambahi lagi sampai tanggal 22 belum kita lihat di sini. Jadi bisa, nah ini jangan lupa soalnya ini tanggal 22 udah sebelum jam 8 sudah masuk nih. Ada mengikuti mengunjungi visit channel pengenalan Microsoft Teams, terus visit channel survei dan ujian menggunakan Microsoft Form. Jadi anak-anaknya nampak Bapak Ibu. Oke, kita back lagi ya. Ini ganti ke all student. Nah, all activity. Bisa juga kita bikin meeting. Ya, bisa meeting atau tugas atau file dan sebagainya. Jadi aktivitasnya tercatat di sini. Kalau kita fokus ke meeting, wah ini misalkan siswa kita ya, kita mau mengadakan meeting, yang fokus ke meeting siapa saja yang ikut ini gitu. Jadi tidak hanya komentar aja. Nah ya ini, oh ini yang ikut meeting nih. Nah ini ikut meeting. Oh ini ikut meeting semua nih, ya Bapak Ibu. Jadi sudah tercatat di sini. Custom ring-nya bisa juga 7 hari, bisa yesterday, bisa kalau misalkan dari awal sampai akhir semester juga bisa. Jadi untuk mengetahui sejauh mana. Tapi semakin banyak jangka waktunya akan semakin ini Bapak Ibu, akan semakin lama loadingnya karena dia mengambil data yang lama ya, yang banyak. Oke, itu insight-nya. Terus ada asesmennya, Bapak Ibu sudah dikasih asesmen ya. Jadi ini sebagai target di pelatihan. Jadi kita learning by doing, proses dan sebagainya. Ini sudah banyak yang Microsoft ini sudah dapat sertifikat dari Microsoft ya secara online. Terus asesmennya jangan lupa Bapak Ibu, asesmennya nanti dikerjakan semua ya untuk syarat kelulusan ya. Kalau misalkan tidak diinikan semua berarti belum ini ya, belum melakukan itu. Assalamualaikum Pak Itam. Oke, mungkin sekarang saya buka pertanyaan. Oh, Pak Zul sudah nih. Waalaikumsalam Pak Zul. Silakan dilanjut. Ya. Oke. Masuk trainer paling aktif nih ya di Kepri ya, mudah-mudahan menular untuk yang lain ya Pak Zul. Iya. Ini memang ini dari Microsoft ini memang free untuk pendidikan itu Pak Zul. Iya. Okay. Jadi itu Bapak Ibu, fitur-fitur meetingnya sudah banyak berubah. Sudah absen, banyak sekali Bapak Ibu bisa manfaatkan di situ, dan bahkan kita semakin banyak mengeksplor, semakin kurang kita ilmu kita. Nah, bisa dicoba Bapak Ibu. Ini keunikannya di Microsoft. Jadi dia tidak monoton. Jadi semakin kita eksplor, semakin kurang. Semakin lucu nanti ide-ide kita. Oh ini pembelajaran harus seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita buka pertanyaan ya, mungkin Bapak Ibu yang silakan raise your hand, angkat tangan yang mau bertanya. Di sini ada Bu Kartiem. Bu Kartiem, silakan Bu Kartiem, ada pertanyaan silakan. Atau saya kembalikan ke Pak Zul ya, mungkin
Nggak apa-apa Pak. Isam, ini ada Ibu Mariani. Ibu Mariani resen juga. Ibu Siti Hajar. Nah, silakan Bu Mariani, Bu Siti Hajar. Silakan Bu Mariani. Ya, Bu Mariani, Bu Siti Hajar. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tadi sudah ya Pak Isam, sudah memperkenalkan diri ya, sudah ya? Ya, karena nanti di sini masukan-masukan dari Bapak Ibu otomatis juga akan mengembangkan platform ini ke depannya gitu. Ya. Silakan Ibu Mariani, ini ada rasen atau Bapak Ibu yang lainnya mau ditanyakan tentang apa? Boleh. Boleh juga yang kemarin sudah dipelajari. Kalau memang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ibu Sugiyarti mana Ibu Sugiyarti? Ibu Sugiyarti tadi malam, tadi pagi ya, belum dapat mengerjakan kuis untuk mendapat sertifikat. Mana Ibu Sugiyarti? Bapak Ibu semuanya, Pak Isam yang saya hormati, Ya, boleh. maaf saya kena batuk, kena batuk jadi pagi-pagi harus cari apa? Praktik, cari obat. Betul, betul. Cari obat tadi ya. Batuk, saya takut juga kan kalau batuk kering ini. Tapi mantap ini Pak, maksudnya kegiatan ini yang masih berlanjut, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi Bapak ya. Jadi untuk Tanjung Pinang, Bapak bisa menghandle yang di itu atau pulau-pulau nggak apa-apa Pak. Sebenarnya Tanjung Pinang kemarin minta Pak Isam. Segala macam itu bisa. Kemarin Tanjung Pinang minta, tapi saya nggak enak sama trainer Tanjung Pinang kan. Iya sih sebenarnya, tapi kalau misalkan trainer Tanjung Pinang nggak bergerak ya mau gimana lagi gitu. Karena ini kan istilahnya demi ini Pak, apa pengembangan ilmu, jadi menyebarkan teknologi gitu ya. Jadi menyebarkan teknologi. Kalau misalkan ada komunitas-komunitas, jadi ada kita dari Microsoft ada ini saya tunjukkan, ada terbaru nih untuk proses ini saya ini masuk ke grup Mi. Kita bisa mengusulkan nih Bapak. Jadi itu request form sertifikat kayak gini dia. Iya. Nah, sertifikat training. Jadi judul acara pelatihan yang Bapak Ibu selenggarakan apa? Terus lokasi pelatihannya apa? Tanggal berapa? Terus audiennya siapa saja? Target audiennya komunitas guru, organisasi guru, atau mungkin di sini terus mungkin dalam hal ini others-nya karena binaan dari Pak Zul. Iya. Nah, jadi sekolah binaan Pak Zul. Bagus lagi kalau misalkan ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Iya. Di sini uploadkan hasil penilaian peserta. Jadi memang harus ada hasilnya Bapak Ibu. Kayak gini. Hari ini Pak Isam, kalau memang nanti Pak Kadis tidak ada agenda lain ya, boleh. Ini mau mengunjungi kelas saya. Oh, mantap itu. Terus Ibu Korwas sama Korwil. Cuma saya belum berikan linknya ya. Nanti mungkin bergabung mereka. Meninjau aja katanya, mau ninjau. Betul. Bagus sih Pak Azul. Jadi ini target audiennya ini Bapak. Iya. Jadi Dinas Pendidikan, komunitas guru, IMP, KKG. Kalau KKG ya, komunitas guru KKG ya. Mungkin KKG region ini, KKG apa? Nanti tanda tangan yang KKG-nya itu segala macam. Iya. Nah, nanti hasilnya di mana? Hasilnya nanti ada di sertifikat. Jadi dia nanti akan seperti ini. Jadi Pak Isam ini kan kegiatan ini kan KKG ini. Bisa enggak kita ngajukan seperti ini? Dari sini Pak ini ya. Nah. Ya. Berarti itu sertifikatnya ini. Yang kegiatan kita ini berarti tanda tangan kepala dinas nanti kita minta dulu ya. Boleh. Jadi di sini kepala dinas. Bla bla bla, baru di sini nanti dari Pak Obed. Dengan catatan memang harus pelatihannya terprogram, jadi harus jelas.
ini Ya, ya. dan sebagainya. Kira-kira yang kegiatan saya ini bisa nggak Pak Isam? Boleh Pak? Karena kemarin kan sebelum kegiatan saya lapor sama Pak Kadis kan. Pak Kadis, beliau lanjut katanya nanti bisa saya minta tanda tangan scan sama cap dinas kan. Betul. Masukkan. Nanti di struktur program mungkin dari KKG-nya ya. KKG-nya. Betul. Jadi nanti yang ngisi nanti saya nanti di sini ngisi form. Oh, iya. Formatnya apa? Struktur programnya. Nah, nanti tinggal dari pusat yang ngasih sertifikat gitu. Dan bisa diakses di sini. Workshop daring apa, Microsoft, ya. Bla bla. Baik, ini sangat apa namanya? Update sekarang makanya kemarin belum tahu ya. Yeah. Baru karena ada keluhan juga sih susahnya mendapatkan sertifikat dari pusat. Ya. Ini sangat bagus ini karena motivasi juga untuk kawan-kawan yang belum ikut kan, kalau dapat sertifikat langsung dari Microsoft macam kemarin itu. Ya, alhamdulillah 3 angkatan itu tidak ada komplain Pak Isam, tidak ada komplain sertanya. Tidak sampai harus mencari-cari sertifikat. Ya. Tidak ya. Memang yang dikeluarkan di sertifikat regional sebelum keluar ini Pak. Ya. Sebelum keluar kebijakan ini. Nah, kalau misalkan sudah keluar kebijakan ini, ya udah nanti kita bisa keluarkan sertifikat secara ini yang nasional dengan mengetahui kepala dinas ini. Jadi itu Pak Obed saja ya, Pak Obed ya, tidak lagi ada PGRI-nya ya? Tidak PGRI lagi. Pak Obed aja ya. Terus Pak Isam, mungkin ini Pak Ibu Kusna mau bertanya? Ya silakan. Silakan Bu Kusna. Dibuka aja mikrofonnya. Yang mana? Sebelah mana? Bu Kusna Faiza ini, dapatnya rasain ini atau salah tekan ya. Mungkin dari saya Pak Isam, saya masih penasaran. Kalau di Zoom sudah biasa ya, saya buat break room ya. Nah kemarin kan ada dari chat WA Pak Isam menyampaikan, dan teman-teman saya yang di provinsi lain pun sudah pada nyebut-nyebut ya, di tim ini bisa break room ya. Iya bisa. Apa boleh kalau memang Pak Isam kita boleh simulasi sebentar biar saya tahu. Saya sendiri belum pernah coba yang break room yang lewat tim ini. Ada. Tapi di sini saya belum nampak. Saya gini ya, coba saya tadi di atau harus, tapi kita sama-sama tak bisa ya, sama-sama teacher bisa ya, sama-sama owner ya. Nah, sebentar. Sini saya ambil yang kelas ini ya, rekaman misalkan rekaman ya. Rekaman. Oh iya. Nah, misalkan saya rekaman video, saya muncul. Saya bikin for apa ininya breaking news-nya belum muncul di anehnya di sini. Karena mungkin belum bukan saya yang ini kali ya. Oh, berarti harus saya Pak Isam ya. Jadi dia karena yang dibuka awalnya kan sudah muncul orang tadi kan, jadi dari guru yang organisernya yang bisa. Jadi dia munculnya di sebelah sini Pak, di sebelahnya. Iya. Kalau misalkan belum muncul, nanti tinggal ngambil di update sini. Ya. Ini klik orangnya. Ya. Baru cek for update. Iya. Boleh nanti saya coba ya. Karena ini dia breaking room-nya. Dia pada sebelah ini Pak. Dia sebelahnya tangan nih, sebelah tangan ada breaking room. Iya. Ini belum ada ya memang. Belum ada. Saya coba kalau misalkan buat ini meeting baru ya, misalkan buat meeting baru. Ini saya bisa bikin meeting baru, tes. Session itu ya, ada kan? Untuk contoh dulu. Bentar Pak. Iya boleh Pak, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Wah hari ini belum maksimal ya, masih 75 ya. Kemarin kita sampai 90.
orang. Ibu Sugiyati mana ya? Bu Sugiyati udah join. Tolong disampaikan ke teman-teman yang lain, mungkin yang dekat-dekat di sana. Saya cek tadi ada yang join di apa ya? Di link yang lain itu. Jadi mereka berdua bertiga di tempat lain itu. Minta join ke link yang ini, yang rame-rame ini. Nah, ini Pak, contohnya yang sudah ada breaking room-nya. Ini dia. Di tempat saya ada. Iya, iya. Nah, ini. Dia breaking room, jadi langsung kita secara otomatis atau secara manual. Jadi kita bikin secara manual. Pak, Bu Sugiyartinya nggak bisa masuk. Bu Sugiyati, bentar Pak Isam. Bu Sugiyati nggak bisa masuk ya? Belum, nggak bisa masuk Pak. Lagi masuk mau join ke tim itu. Masalahnya sign in-nya nggak mau terus. Sign in di mananya? Di waktu Pas mau masuk gabung ke tim. Kemarin sudah bisa? Kemarin bisa, makanya pagi ini kok nggak bisa. Mungkin karena semalam mau tate itu ya. Kemarin bisa kan? Sudah bisa ya? Bisa kemarin Pak. Ini pula tak bisa pagi nih. Dari tadi tuh. Beliau join pakai HP atau pakai laptop? Pakai apa? Pakai apa Pak? Pakai HP atau laptop? Pakai laptop. Biasanya kalau laptop kan sudah tersimpan ya semalam. Begitu diklik dia Office 365 yang terbuka, langsung ke tim ya. Saya semalam di komputer sekolah Pak, tapi di rumah saya coba di sini, di rumah bisa pakai laptop ini. Ya, kan? Rumah. Ini beberapa teman-teman ini banyak yang salah join ini. Saya tadi keliling melihat ada yang tempat lain yang joinnya ada 3 orang saja, ini kan? Ada 3 orang. Kasih tahu joinnya di sini semuanya. Kalau 3 saja dia nanti itu. Maksudnya kayak mana? Maksudnya kayak mana Pak? Kalau mau join 3 kayak mana? Tidak, bukan 3. Dia join hanya bertiga di tempat lain di apa? Di link join yang lain. Tadi kami juga bertiga Pak, kami bertiga Pak. Nah, sekarang udah masuk sini kan? Udah sama-sama sini kan? Saya sama-sama kawan ini Pak. Ya, maksudnya bukan di sana sama-sama kawan Bu. Dalam virtual ini, kemarin tadi ada yang saya lihat bertiga dia. Saya coba masuk, saya bilang gabung ke sini yang rame-rame ini. Baik, ya, ibu siapa tadi disuruh lagi masuk, coba diulang lagi. Mana tahu sinyalnya kurang bagus atau bagaimana. Kami di sini cuma berempat sih Pak, pakai wifi. Iya. Coba saya otak-atik lagi ya Pak, sebentar Pak ya. Aduh. Oke, silakan Pak Isam. Isam. Itu di sini masih belum muncul. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan kita sudah sering menggunakan ini, menggunakan breaking room-nya akan muncul di sini, di sebelahnya. Iya. Seperti yang di chat saya ini. Saya penasaran betul. Belum muncul ya. Kemarin Hangat no. Jadi bagus juga nih breaking room untuk kayak diskusi gitu ya. Siswanya diskusi dulu 10 menit, baru ditarik lagi ke bentuk awal, baru membahas hasil diskusi itu. Iya. Kayak di Zoom ya. Betul. Jadi Bapak Ibu tadi kan sudah mendengar dari penjelasan Pak Isam. Akan itu jawaban atas pertanyaan kemarin. Pak, kenapa kami harus lewat tim susah-susah? Kenapa Bapak tidak kasih Zoom saja? Itu jawabannya tadi. Kalau lewat tim, semua aktivitas kita, insight sudah terekam semuanya. Jam berapa saja peserta Bapak Ibu melakukan aktivitas akan terekam. Itu jawabannya kenapa kita tidak melakukan pertemuan lewat Zoom. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan Zoom. Jadi kemarin Pak Isam langsung, Pak, kasih link Zoom aja lah biar senang. Tak usah pakai ini.
Jadi saya sampaikan, nah ini kita kan pelatihan Office 365. Jadi berdosa kalau menggunakan aplikasi lain. Jadi di Microsoft Teams ya Bapak Ibu di sini dia waktu meetingnya itu luar biasa. Jadi bisa 2 jam 3 jam sanggup dia. Jadi kalau Zoom dia hanya 40 menit. Dan itu pun hanya satu institusi. Jadi misalkan LPMP atau kalau Bapak Pak Jul menggunakan yang pengawas itu ya Pak ya? Iya, iya. Hanya satu institusi. Jadi kalau Ibu menerapkan di kelas, udah nggak bisa lagi gitu. Ibu nggak bisa melaksanakan lagi karena cuma 40 menit, lagi-lagi. 40 menit lagi. Dan di situ dari aspek keamanannya juga belum ini Bu, Bapak Ibu. Jadi belum bagus. Karena masih banyak ada hacker-hacker yang memberikan virus melalui Zoom meeting. Dan juga ada beberapa data-data pribadi yang di ini sama Zoom. Iya, Pak Doni Sutrana, silakan Pak Doni. Silakan, ada pertanyaan? Pak Doni. Silakan Pak Doni, dibuka aja mikrofonnya. Bisa lihat. Ya. Silakan Pak Doni. Oke Pak, udah itu. Ya, silakan Pak. Ada mau ditanyakan Pak atau disampaikan? Oh, tak ada. Tadi loadingnya aja lola ini, Pak. Loadingnya aja lambat. Mungkin walaupun tidak ada yang disampaikan, Pak Doni boleh sampaikan setelah kemarin dan hari ini ya. Kemarin dan hari ini, saya lihat Bapak tadi malam sampai jam berapa ya? Saya jam 10 lewat itu Bapak masih join sendiri di tim ini. Masih join tertahan sendiri ya. Mungkin gini, Pak Isam mau dengar ini bagaimana kesan ya, walaupun masih 1 hari, kita masih ada 2 hari lagi. 1 hari kemarin bagaimana kesan Bapak ada pelatihan yang kita buat ini? Silakan Pak Doni. Oh iya, untuk yang semalam itu saya pribadi kalau untuk yang mengisi sertifikat itu yang sesi pertama insya Allah bisa, cuman yang tertinggalnya untuk sesi kedua dan rata-rata banyak yang begitu, sesi keduanya tertinggal karena terlalu cepat mungkin ya, penjelasan, jadi banyak juga mungkin kelihatan yang belum ngantar itu, yang belum ngirim tugas. Ya. Menurut saya gitu sih Pak. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Kemarin waktu yang sesi kedua kan yang mensimulasikan Ibu Puspita ya. Sudah. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau merasa saya kan pakai metode simulasi ya. Jadi tidak saya yang menyampaikan terus begitu, tetapi saya mengarahkan peserta untuk share screen gitu ya kemarin ya. Kemudian dari screen peserta itu dari screen peserta itu Bapak Ibu akan mendapat pembelajaran, mendapat langkah-langkah bagaimana kemarin membuat kelas tim ya, kelas tim. Tetapi dari yang saya lihat ini, saya share ya, sudah saya share dulu. Izin Pak Isam ya. Iya, boleh. Ini ya, kelas tim kita sudah banyak yang berhasil membuat kelas ya. Ini sudah banyak berhasil membuat kelas. Nah, saya senang sekali ya melihat seperti ini. Berarti kita menilai kegiatan kita ini hasilnya. Kalau sudah begini, langsung saya buat kesimpulan bahwasanya Bapak Ibu peserta sudah bisa memahami materi kemarin. Yang pertama membuat kelas timnya, kemudian membuat saluran atau channel, kemudian mengupload materi pembelajaran, kemudian membuat jadwal pertemuan. Saya rasa betul ya Pak Doni.
pada membuat jadwal ya, membuat jadwal atau link untuk join ya. Di situ mungkin yang belum banyak bisa. Kalau membuat kelas sudah bisa. Boleh nggak apa-apa, hari ini kita bisa ulangi lagi. Nanti teman-teman saya pendamping itu bisa membantu mengulang lagi menyampaikan yang Bapak Ibu belum bisa. Tetapi sangat saya harapkan teman-teman semuanya, saya sangat harapkan ketika proses segala kendala itu disampaikan. Kalau memang belum paham cepat atau bagaimana, minta diulang ya, dengan catatan kita akan mengulang pada bagian yang Bapak Ibu belum paham, bukan diminta ulang dari awal ya. Kadang-kadang ada yang apa namanya itu yang baru join minta ulang dari awal. Waktu kita kan terbatas. Makanya kalau minta ulang dari awal agak sulit. Tapi kalau minta ulang di bagian proses yang mana belum Bapak Ibu pahami, itu bisa kita ulangi ya. Nah, kemudian yang kedua, harapan saya sering-sering share screen. Ya, berbagi itu. Jadi kalau memang ada kendala, langsung share screen-nya. Nah, usahakan jangan sampai setelah pelatihan ini, Bapak Ibu masih ada yang belum bisa share screen ya. Nah, ini akan kita pakai nanti dalam setiap kegiatan kita di KKG atau MGMP ya. Nah, mungkin kalau untuk kegiatan pembelajaran dengan anak SD masih sulit, tapi kemarin sangat bagus ya Ibu siapa bisa digunakan ini, Teams ini. Mana tahu ada pertemuan dengan wali murid, ya, bisa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai Zoom, bisa pakai ini yang boleh berjam-jam ya, bisa untuk online. Jadi nanti disampaikan aja mana yang belum dipahami. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Tambahan, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan. Silakan yang mau nambah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, ya silakan Pak. Saya Puspita, Pak. Bu Puspita ya? Iya. Ini ya, silakan Bu Puspita. Maaf Pak, dengan yang tadi Bapak Isam, saya tadi tidak menyimak secara detail dengan langkah-langkah menggabungkan partisipan. Tadi langkah-langkahnya bagaimana ya Pak? Boleh diulang? Oh ya. Ya, silakan Pak Isam. Cara menggabungkan apa, Bu? Oh. Peserta Pak, tadi Pak. Tadi saya kurang menyimak. Oh, untuk peserta. Oke. Di sini untuk peserta meeting atau peserta grup, Bu? Meeting Pak, yang ada tadi ada backgroundnya. Saya kan sudah titik 3, terus saya lupa lagi stepnya Pak. Jadi Kenapa ya? lagi ya, oke boleh. Saya share ini. Yang Pak betul deh. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuatnya di titik 3 di sampingnya ini ya. Ini kan jumlah siswa, jumlah yang bergabung, ini chatnya, ini raise hand, terus sebelahnya titik 3. Ini ada banyak nih fitur-fiturnya. Ada device setting. Device setting itu untuk ngecek perangkat kita. Mic-nya seperti apa? Jadi menggunakan speaker yang mana, mikrofonnya pakai mikrofon yang mana, ya. Terus lagi ada meeting note, nya di sini, seumpama perlu ada catatan-catatan yang kita kalau dia lagi rapat gitu, keputusan-keputusan apa yang dimunculkan dalam rapat kita bisa tulis di situ, ya. Meeting note di sini. Ini masih proses. Terus lagi. Nah, di sini ada galeri. Galeri di sini kalau di jumlah kecil. Terus ada yang jumlah besar. Apa ya? Di galeri ada yang large galeri. Jadi jumlah besar 7x7 misalkan seperti itu, bisa nampak di sini. Lagi proses. Terus together mode. Nah, yang ada kursi-kursinya pakai ini Bapak Ibu. Nah,
Together-mu. Jadi bentuknya nanti masuk ke dalam kursi-kursi dan sebagainya gitu. Oh, gitu Pak. Ini masih belum muncul, tadi sudah muncul nih. Masih proses nih kayaknya. Nah itu Bu. Terus kalau misalkan mau Bapak Ibu mau mengundang misalkan seperti rapat-rapat KKG dan sebagainya, ini copy link info ini Bapak Ibu. Ini berupa link, nanti dikasihkan ke WA atau apa, jadi tinggal klik ke sini. Misalkan ini dalam WA, nah seperti ini dia. Jadi orang tua itu tinggal klik ini sudah langsung bergabung. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu settingnya. Settingnya di mana tadi ya? Maaf. Meeting optionnya ini harus hati-hati. Meeting optionnya harus anyone with link. Anyone, jadi yang free, jadi boleh di luar organisasi kita. Jadi di luar guru inovatif bisa bergabung. Bentar ya, ini meeting optionnya. Ini dia meeting option, opsi rapatnya. Saya ulangi ya dari sini. Meeting optionnya. Ini meeting detailnya. Ini bisa copy. Terus di sini opsi rapatnya. Nah, ini dia akan langsung terbuka di browser kita. Wah, ini dia meeting optionnya. Wah, ini sudah terbuka banyak ya, bentar. Nah, ini dia, kita tunggu. Oh, ini saya punya 2 akun Bapak Ibu. Nah, ini. Dia harus login dulu di akun guru inovatifnya dulu. Nah, meeting optionnya nanti akan muncul. Ini hanya penyelenggara rapat yang dapat membuat perubahan. Jadi muncul di tempatnya Pak Jul. Nanti pilih di sini anyone with link. Jadi siapa yang bisa masuk di sini anyone with link. Jadi siapapun yang dengan link itu udah bisa. Walaupun wali murid atau siapapun dia tidak punya akun guru inovatif. Tapi dia hanya sebagai guest. Guest itu artinya aksesnya sebagai tamu. Hanya bisa melihat, mengikuti meeting, cuma nggak bisa menulis catatan kayak begini, nggak bisa. Dia menulis di sini nggak bisa. Oke, itu Bapak Ibu. Tapi kalau dari KKG mestinya semuanya punya ya, punya akun guru inovatif, karena ini berlaku selama Microsoft masih ada di Indonesia. Akun tersebut tetap berlaku Bapak Ibu. Iya. Makanya bagus juga. Jadi selain Gmail, akun ini juga. Jadi kalau saya ini ada 3 akun nih. Akun Gmail, akun guru inovatif, sama akun SMAN 8. SCH.id, jadi organisasi. Nah. Silakan, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan bisa menjawab. Bapak, maaf Pak. Jadi pas saya klik di titik 3 belum ada galeri. Apa itu hanya house saja yang punya, kita yang partisipan belum ada, atau update ya Pak? Yang itu kan untuk menggabungkan tadi galeri. Tadi kan saya udah klik yang titik 3. Nah itu di tempat saya nggak ada galeri together. Tadi itu Pak. Hanya yang source. Itu dari organisernya Bu. Mungkin Pak Jul Haidan yang membuat rapat itu. Iya. Nah, coba Pak Jul. Saya pakai ini Pak Azam. Saya pakai web. Tak pakai. Oh. Nah, saya pakai web. Jadi tak muncul itu dia. Saya join dengan web kan. Dengan galeri. Biasanya nanti awal-awalnya mungkin nggak aktif. Yang harus dilakukan Bapak Ibu mengupdate ya, mengupdate
Kan ada nama. Baru tag. Ya. Langsung terupdate nih. Baru nanti logout, login lagi. Ini sudah akan berubah. Ya. Ada login tuh. Oke, sudah baik. Nanti Ibu Puspita boleh Ya, Pak. Teams-nya diinstal aja di laptop, diinstal di laptop. Betul. Nah, jadi bisa muncul menu seperti Pak Isam. Kalau saya ini kan joinnya pakai web ya, bukan pakai aplikasi. Jadi tidak muncul semua seperti itu. Nah, ini kan Pak Isam banyak munculnya ya. Baik, Pak. Terima kasih Ibu Puspita, Pak Isam. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita. Ya, betul. Iya, nanti yang kemarin kita selesaikan dulu. Saya ulang sekali lagi cara membuat link untuk pertemuan ya, untuk meeting. Pak Isam, masih ada Pak Isam yang mau disampaikan? Kami mau izin dulu ya, pamit dulu ya. Makasih banyak Pak Isam ya. Semangat untuk Guru Bintan ya. Ya, besok atau nanti siang kalau masih ada kesempatan silakan Pak. Kalau mau join lagi. Terima kasih Pak Isam. Ya. Sama-sama. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ini. Amin. Jadi, Ya, mari. kalau pelatihan yang peserta dikasih uang saku atau apa ini nggak ada sama sekali. Mandiri. Mandiri. Semangatnya guru-guru di Bintan mantap. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.